Saya Sabit Praira. Kita akan kembali melanjutkan tutorial Android dan sekarang kita akan masuk ke materi activity dan intent. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap halaman pada aplikasi Android itu nanti akan didefinisikan dengan sebuah activity. Seperti contoh di sini ada activity 1 main dan activity yang kedua main 2 activity. Sebelum kita lanjut, saya akan tunjukkan dulu sama kalian life cycle dari activity. Nih ya. Jadi pertama ketika activity di launch, maka activity ini akan menjalankan sebuah fungsi yang sudah ada dari activity yaitu fungsi onCreate. Kemudian lanjut ke fungsi onStart, onResume, kemudian activity berjalan di sini. Oke. Nah, kemudian jika activity lain dipanggil atau datang ya, maka activity ini akan balik ke on pause gitu ya. Dan kalau user balik lagi ke activity sebelumnya, misalnya dia menekan tombol back, maka dia akan kembali lagi ke on resume dan activity running kembali. Oke. Namun jika activity setelah on pause ini activity ini nggak berjalan, maka dia akan di stop, kemudian di destroy dan activity akan dimatikan atau di shutdown. Gitu ya. Nah, kemudian dalam proses on stop ini sebenarnya bisa jadi user menavigasi ke activity ini kembali, maka dia akan di-restart kembali dan on start, gitu ya. Atau dalam kondisi ketika di on stop ini, aplikasi memiliki higher priority memory, maka dia akan meng-kill aplikasi, meng-kill proses ini, kemudian akan mengarahkan lagi ke on create kembali. Jadi ini life cycle dari sebuah activity di Android. Oke. Kita akan kembali ke sini. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya ya, bahwa kalau kalian lihat di sini si main activity ini dia akan mengarah kepada layout activity main di sini. Nah, di sini. Oke ya. Dan layout ini kalian bisa tampilin dalam bentuk desain, split ataupun kode. Saya lebih nyaman dengan desain. Oke ya. Nah, misalnya saya akan menambahkan sebuah button di sini, saya bisa langsung dari tampilan seperti ini. Misalnya ini ada button, saya tarik aja ke sini. Nah ya, seperti ini. Oke. Nah, button udah ditambahkan dan di kodenya juga akan bertambah seperti ini buttonnya. Gini. Namun di sini kalau kalian lihat di sini buttonnya ada error ya, ada peringatan error. Kalian bisa lihat dengan mengarahkan kursor kalian ke sini, nih muncul this view is not constrained, it's only has design time position, bla bla bla. Oke. Dan kalau kalian pilih more action, kalian akan disediakan pilihan untuk memfix problem ini dengan cepat. Tapi ini bukan cara memperbaiki problem dengan benar sebenarnya, tapi bisa melakukan dengan cepat. Jadi misalnya kalian pilih ini, ignore, nah ini dia tombolnya mati nih, tombol error itu mati. Dan ini kalau kalian running ulang, misalnya ya, nah dia di sini ya. Jadi buttonnya agak-agak lari ke sini nih. Oke, maka dari itu yang tadi saya katakan bahwa ini cara yang cepat untuk melakukan fix error, tapi ini bukan cara yang benar. Nah, untuk memperbaiki error ini, jadi di sini sebenarnya errornya pesannya gara-gara kita ada dalam constraint layout ya, tapi kita belum akan bahas ke sana, jadi saya akan kopas dulu. Jadi kalian cukup perhatikan saja panduannya ya. Nanti akan saya jelaskan pada materi lain ya. Misalnya ini kita kasih ID. Oke, jadi di sini ada dua buah tampilan. Yang pertama ini ada text view. Text view ini tampilan biasa, sementara button ini button biasa. Buttonnya tombol berarti ya. Di sini kita pakai constraint layout dan setiap komponen ini bisa kita berikan identitas. Di sini saya kasih identitas untuk si text view itu ID text 1, kemudian untuk button misalnya saya kasih identitas btn1 seperti ini. Nah, karena aturan dari constraint layout ini harus menggunakan seperti ini, ada constraint buttonnya, makanya di sini tadi kena error juga nih di button dia error karena dia belum ada ini. Jadi di sini saya akan setting agar posisi button ada di atas atau di bawah dari si text 1. Di sini saya setting bahwa di bawahnya button itu ada text 1, tapi ini terbalik ya. Harusnya saya mau bikin
posisi yang di atas, yang ini, yang teks 1 ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Dan ini kalian bisa melakukan konfigurasi ini selain melalui kode langsung, kalian juga bisa konfigurasi pada atribut. Jadi misalnya saya tunjukin di sini atributnya. Nah ini, mungkin saya geser sedikit ini ya. Nah ini ya, jadi ini saya geser sedikit. Jadi kalian bisa setting ini pada tampilan langsung seperti ini. Di sini. Nah, di sini kita bisa atur di sini langsung sebenarnya. Jadi kalau kalian nggak mau langsung di kodenya bisa di sini. Cuman memang kadang-kadang kalian harus tetap mengerti nih ya konsep-konsepnya bagaimana gitu. Tapi nanti ini akan kita masuk ke dalam materi layout. Di sini kita akan bahas activity terlebih dahulu. Oke ya. Nah, kemudian ini saya hide ya. Kemudian sekarang kita sudah punya sebuah button dan sebuah teks 1 ya. Nah, bagaimana caranya untuk memanipulasi dua buah elemen ini gitu. Karena gini nih, karena XML ini, sebuah file XML ini tugasnya hanya bersifat pada UI saja, pada bagian user interface. Jadi dia hanya untuk mengatur tampilan. Di sini kita nggak bisa memasukkan sebuah logic gitu, sebuah logic aplikasi. Jadi kalau kita mau masukin logic, misalnya nih kita mau menambahkan tulisannya, mau kita rubah dari hello world jadi apa, atau buttonnya ketika diklik akan melakukan apa. Nah ini harus dilakukan melalui si activity gitu. Nah bagaimana cara mendefinisikan atau menghubungkan antara activity di sini dan activity main gitu ya. Jadi kita bisa contoh, misalnya saya akan definisikan si ini. Red init var, saya akan definisikan text view-nya, text 1 sama dengan, tipenya ya, text view seperti ini. Jadi saya definisiin, kemudian saya juga akan definisiin button di sini, button 1, tentunya dengan tipe data yang juga sesuai dengan yang ada pada XML. Gini ya. Oke, nah kemudian misalnya saya mau modifikasi tulisan hello world ini ya. Hello world saya modifikasi, jadi untuk itu saya akan, setelah saya definisiin dua buah variabel, saya akan sambungkan teks 1 ini ke elemen teks 1 dan buttonnya ke elemen yang ini gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mendefinisikan setelah kita memanggil layoutnya, setelah si activity ini memanggil layoutnya, kita baru bisa mendefinisikan atau menghubungkan antara tampilan yang ada di layout dengan variabel gitu. Jadi kalian harus melakukannya setelah proses ini dilakukan, set content view ini dilakukan. Jadi contoh, jadi kalau teks 1, saya akan definisikan teks 1 sama dengan find ya, find view by ID, artinya saya akan find view ya, pada view by ID, ID seperti ini ya, teks 1. Nah ini, oke, cukup mudah dipahami ya. Artinya ini teks 1 ini akan mengacu tampilan pada view dengan ID teks 1 gitu. Begitupun dengan si button. Button btn1 berarti akan mengacu pada si seperti ini. Oke ya. Nah, untuk membuktikan apakah tampilan kita sudah terhubung apa belum, kita akan coba manipulasi tampilan teks 1-nya. Misalnya teks 1 titik teks, nih ya, titik teks, kita akan coba sama dengan hello programmer. Yang tadinya hello world kita ganti menjadi hello programmer. Kita akan running. Nah, ini udah berubah ya jadi hello programmer. Artinya sudah terhubung antara teks dan button yang ada pada tampilan dan juga view. Nah, selain kita bisa melakukan manipulasi tampilannya, kita juga bisa memberikan event. Sebagai contoh, ketika button diklik, kita ingin menampilkan sesuatu nih. Kita ingin tampilkan sesuatu yang kita rasa harus dilakukan ketika diklik. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. btn1 titik set on click listener ini ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukkan fungsi-fungsi yang ingin kita tampilkan. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika kita sudah menghubungkan antara tampilan dengan activity, kita bisa memanipulasi beberapa hal yang memang ada pada komponen UI-nya. Gitu. Jadi set code here gitu ya. Nah, mungkin kalian masih agak bingung nih, saya nggak tahu nih apa saja sih yang dimiliki oleh text view, properti dan fungsinya, dan apa saja yang dimiliki oleh button, properti atau fungsinya atau functionnya.
Jadi di sini kalian nggak perlu ngapal nih, bagaimana kalian bisa tahu ada set on click listener, ada set apa in listener, bla bla bla. Emang ini nggak perlu kalian hafal, jadi memang ini sudah disediakan dari Android, tinggal dari kitanya saja untuk lebih memahami dan mendalami dengan cara membiasakan coding dengan Android-nya. Gitu ya. Itu terkait materi untuk menghubungkan antara UI dan juga kelas activity-nya. Nah, sekarang seperti yang udah dijelasin sebelumnya, di sini ada 2 buah activity ya. Main activity dan main 2 activity. Oke. Dan bagaimana cara kita memanggil activity lain? Kita membuka kelas lain dari activity yang sudah terbuka sebelumnya. Oke. Jadi pada Android itu ada 2 jenis intent. Jadi kita nanti akan menggunakan intent ya. Jadi ada 2 jenis intent. Yang pertama itu explicit intent, ya. Yang kedua ada implicit intent. Oke. Explicit intent ini artinya nanti intentnya menjalankan intent pada komponen lain. Yang ini udah jelas sebenarnya intentnya. Sementara kalau implicit intent ini intentnya ini nggak perlu detail kelas yang mau dipanggil siapa. Biasanya nanti dia akan memanggil aplikasi lain gitu intentnya. Sebagai contoh nih, implicit intent ini kalian pasti pernah lah ya. Misalnya dari aplikasi lain kalian klik nomor handphone dan itu langsung akan membuka aplikasi lain, misalnya aplikasi kontak kalian. Atau kalau kalian ingin melakukan foto ya, mau ngambil foto di aplikasi lain, nanti fotonya akan membuka aplikasi kamera yang ada pada handphone kalian. Nah, itu masuk ke dalam implicit intent. Oke. Sekarang kita akan fokus ke explicit intent. Jadi sekarang kita akan coba si BTN1 ini ketika diklik dia akan masuk ke dalam, dia akan membuka halaman main2. Nih, main2 ini ya, akan masuk ke sini. Oke. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan intent di sini. Jadi caranya adalah seperti ini. Di sini tugasnya adalah open main2 activity ya. Main2 activity seperti ini. Ini ya. Jadi di sini caranya adalah kalian harus mendefinisikan dulu sebuah intent destination ya. Seperti ini. Intent destination-nya misalnya intent di sininya. Oke, intent command di sini kita akan mendefinisikan intent ini dipanggil dari this main activity, kemudian dia akan main2 activity seperti ini. Kelas Java. Ini ya. Jadi kita mendefinisikan intent destination-nya, intent tujuannya kemana. Di sini kita mendefinisikan sebuah variabel, sebuah kelas intent dengan kelas intent yang menggunakan konteks pada activity ini, dan dia akan mendefinisikan main activity 2, main 2 activity-nya. Oke. Ini ya. Dan kemudian kalau kita mau membuka aplikasi intentnya, kita tinggal start activity terus intent destination seperti ini. Ini ya. Ini kalau kita jalankan, ini ya, ini udah ada satu button, kita klik button. Nah, dia langsung buka ke activity 2. Cuman ini kayaknya activity 2-nya emang nggak ada ini ya, nggak ada label ya. Oke, itu ya. Jadi kita buka di activity 2 main. Dia emang nggak ada isinya nih activity 2 main. Jadi emang kosong ya. Jadi udah bener ke activity 2. Oke. Nah, itu cara memanggil activity lain. Jadi kalau kita back juga dia akan balik ke activity 1 lagi. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau mengirimkan sebuah data pada suatu perpindahan activity. Jadi di sini kan kita cuma membuka activity yang baru. Tapi akan ada banyak case di mana biasanya kita akan mengirim data nih. Ketika pertukaran activity dia akan mengirim data yang lainnya. Oke, jadi di sini untuk membuktikannya kita akan kasih dulu di sini, akan kasih dulu sebuah teks pada activity 2. Gini ya. Jadi di sini ada teks seperti ini ya. Dan di sini kita akan coba mengirimkan sebuah data pada activity 2. Jadi yang pertama pada activity 2, saya akan menerapkan sebuah komponen objek seperti ini ya. Jadi komponen objek ini semacam static, kalau di bahasa programmer lain static object ya. Static object ini artinya nanti objeknya ini bisa diakses langsung dari kelas lain, dari activity lain, tapi tanpa perlu mendefinisikan kelasnya langsung gitu kan. Nanti kita lihat sama-sama lah. Jadi di sini ada constant file extra data misalnya. Extra data seperti ini. Oke.
Nah, kemudian nanti di sini tadi saya udah definisiin ini baru ya, teks 1 ya di sini. Jadi kita harus definisiin juga private let init var, kemudian di sini misalnya teks 1 sama ini teks view. Ini ya. Dan di sini saya akan definisiin teks 1 ini sama dengan find view by ID rid teks 1 seperti ini. Oke ya. Kemudian saya akan mengambil nilai yang dikirim. Misalnya nilai yang dikirim nanti harus mengikuti ini kata kuncinya. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan setting melakukan ini file string data ya misalnya. String data ini sama dengan intent titik get string extra intent titik get string extra ini ya. Penamaannya menggunakan string extra data ini. Kemudian nanti teks 1 titik teks kita setting dengan string data. Nah, nanti saya akan jelasin kodenya. Kemudian ini anggaplah sudah mengirim datanya. Dan di sini kita akan membuat sebuah cara untuk mengirim datanya dari main activity ke main 2 activity. Oke, untuk mengirimnya kita cukup tambahkan ini sebenarnya. Jadi intent destination ini kita tambahkan lagi put extra di sini. Put extranya apa? Put extranya kita akan menggunakan nama dari si main 2 activity titik extra data. Nah ini tadi yang saya bilang kenapa kita pakai component object biar bisa langsung akses extra datanya tanpa harus mendefinisikan dulu ya main activity-nya di objek yang lain. Jadi main 2 activity titik extra data seperti ini. Kemudian data yang mau kita kirim misalnya apa? Hello my friend misalnya. Gini ya. Hello my friend, terus baru kita kirim ke start activity. Udah selesai nih. Jadi kita akan coba dulu. Nah ini ya. Jadi kita hello programmer kita akan panggil main 2 activity. Nah ini hello my friend sudah terkirim dengan baik gitu. Jadi apa yang terjadi di sini? Pertama yang terjadi adalah kita mendefinisikan extra data ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan baik antara main activity dengan main 2 activity pemanggilannya sama. Nih, makanya di sini ketika get string extra saya pakai extra data. Kenapa penamanya harus sama? Karena gini. Karena ketika kita mengirimkan sebuah data ekstra melalui intent, ini ya, kita harus memberikan, jadi put extra ini akan mewajibkan kita menambahkan 2 buah parameter. Parameter pertama nama dari ekstranya, oke, nama dari data ekstranya, dan variabel parameter kedua adalah nilainya. Oke, jadi ini namanya dan ini nilainya. Nah, masalahnya kalau kita nggak mendefinisikan ekstra data ini, maka kita takutnya antara yang mengirim dengan yang dikirimin itu mendefinisikan variabelnya beda. Jadi misalnya di sini kata kuncinya ABC, ternyata di main 2 activity kata kuncinya ABCD. Jadi terjadi perbedaan antara asal dan tujuan, gitu ya. Jadi itu tujuannya. Nah, kemudian di sini put extra kita gunakan untuk mengirimkan data melalui intent ya, sudah kita kirim. Dan main 2 activity dari put extra di sini bisa menangkapnya dengan menggunakan intent titik get string extra sehingga data tersebut sampailah di tujuan seperti ini gitu. Oke ya, jadi itu cara untuk mengirim sebuah variabel pada suatu activity. Nah, cuman ada juga bagaimana caranya misalnya kita perlu mengirimkan datanya dalam jumlah yang banyak. Jadi data yang kita kirim misalnya dalam bentuk objek. Oke, jadi dalam bentuk objek sebagai contoh nih. Saya akan buat sebuah data class di sini. Jadi Kotlin class ya. Di sini data class misalnya class student seperti ini. Dan ini tipenya data class seperti ini. Dan dia punya file name string di sini. Dia pertama ada namanya variabelnya. Kemudian ada name ya kalau student, name juga string. Jadi studentnya punya name dan string ya di sini seperti ini. Ini nggak usah kan data kelas biasa ya. Oke, nah bagaimana caranya biar si data student ini bisa kita kirim ke melalui activity. Kalau kalian lihat di sini kan put extranya string ini ya. Jadi kalau misalnya kita intent destination put extra misalnya titik extra data ya. Di sini
masih nggak bisa nih kalau misalnya student saya masukin Joko, seperti ini. Nah ini akan error nih, ada pesan error ya. Karena put extra ini nggak ada jenis student di sini, jenis objek student nggak ada. Tapi di sini ada jenis parcel label. Nih parcel label. Jadi parcel label ini memungkinkan si suatu objek seperti ini dikirimkan dengan cara mengextend parcel labelnya, gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa nih ya ada parcel label seperti ini. Nah ini not abstract. Di sini kalian bisa lihat ada error ya. Ini error kenapa? Karena memang ini bukan bentukan dari parcel label. Jadi parcel label itu punya suatu bentukan yang memang harus kita gunakan. Jadi kita bisa di sini nih ya. Jadi kalau kalian klik di sini di tanda lampu sini. Nah ini ada tanda ini ya, add parcel label implementation. Nah, seperti ini, baru dia bisa jalan. Oke ya, cuman di sini datanya saya rasa ini panjang banget, jadi saya nggak terlalu suka karena panjang dan sulit dipahami. Untuk itu kita akan membuat hal ini lebih mudah, parcel labelnya, biar juga kalau kita butuh banyak jenis kelas yang menggunakan parcel label nggak ribet, jadi kita akan persingkat dengan cara apa? Dengan cara menambahkan sebuah dependensi parcel label, gitu ya. Jadi pada modul, pada Gradle modul, kita akan tambahkan di dalam dalam plugin ini ya, kita akan tambahkan add Kotlin parcelize seperti ini. Terus kita sin di sini. Oh ya, jadi ini adalah sebuah cara untuk menambahkan konfigurasi atau dependensi ya. Kalian cukup masukkan di sini, kemudian jangan lupa kalian klik parcelize gitu, parcelize. Nah, ini udah selesai, udah masuk Kotlin parcel labelnya. Dan di sini kita akan rombak dulu, kita akan hapus dulu ini. Saya juga akan hapus ini. Nih ya, kita ulang lagi. Jadi di sini saya akan extend parcel label seperti ini. Tapi di sini karena dia error kan tadi error, jadi di sini saya akan tambahkan parcelize seperti ini. Nah, ini jauh lebih singkat ya dibanding kode yang panjang tadi. Sehingga dengan menggunakan Kotlin parcelize tadi kita bisa menyingkat dan memudahkan kita membaca kode ini. Oke ya, dan di sini sudah bisa kita definisikan studentnya. Dan kalau kalian lihat di sini, nih ya, ini yang tadinya student ini error. Tadi kan error ya, sekarang nggak error lagi. Gitu. Kenapa nggak error? Karena memang dia sudah menggunakan parcel label tadi. Dan bagaimana cara menangkapnya? Cara menangkapnya di sini kita ada modifikasi sedikit. Jadi ini saya komen dulu ya. Yang pertama saya akan mendefinisikan sebuah variable student, di mana variable ini nantinya akan berisi nilai student yang udah dikirim melalui parcel label tadi, gitu ya. Jadi di sini karena ada perbedaan kondisi maksudnya gini. Android itu kadang-kadang pada beberapa versi ketika dia upgrade ada fungsi tertentu yang memang tidak berfungsi lagi pada versi terbaru gitu. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan fungsi ya, pengecekan sebuah fungsi, tapi kita akan cek SDK-nya dulu. Jadi di sini kita akan cek build version SDK gitu ya. Kalau SDK-nya lebih besar sama dengan 33, maka dia menjalankan perintah ini. Tapi kalau tidak, maka dia akan masuk perintah else gitu ya. Jadi artinya di sini ketika dia di build pada SDK 33 ke atas atau 33, maka dia masuk ke sini. Selain itu dia akan masuk ke sini. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama ketika dia parcel labelnya, ketika dia masuk ke dalam SDK 33 atau ke atasnya, ini kita akan gunakan intent seperti ini ya. Get parcel label extra seperti ini. Oke, di sini kita akan ambil extra data. Kemudian koma student class. Ini kita akan definisikan kelasnya. Nah, ini ya kelas Java. Artinya parcel label ini akan dikonversi ke dalam kelasnya student yang udah kita buat tadi, data kelas. Tapi kalau selain dari itu, maka dia akan kita bikin suppress ini ya, deprecation seperti ini. Di sini kita akan masukkan intent get parcel label extra yang juga sama. Di sini extra data.
Nah ini karena dia menggunakan yang udah deprecation tadi ya. Oke, nah ini jadi sebuah cara, tapi kalau kalian pakai Android terbaru, pakai cara yang ini sebenarnya. Kalian yang tadinya pakai intent get string extra diganti dengan intent get person label extra. Kemudian dimasukkan kata kuncinya dan juga tipe datanya. Jadi si person label ini akan otomatis terkonversi ke kelasnya student, gitu ya. Dan di sini kita akan setting teksnya ya. Teksnya seperti ini setting. Kita pindahin ke bawah seperti ini. Tapi di sini kita akan ngecek dulu nih. Kita harus cek apakah studentnya null apa enggak, gitu ya. Apakah student tidak sama dengan null. Kalau studentnya enggak sama dengan null, baru masuk ke sini. Sorry. Nah ini ya, masuk ke sini dan si teks titik teks ini akan di setting dengan student titik nama misalnya. Same. Ini ya. Oke, jadi kita akan coba running. Nah ini ya, jadi ini ada button, kita akan coba pencet button ini. Nah, dia melakukan setting terhadap nama variable student yang udah disetting pada Joko tadi, gitu ya. Jadi di sini kita udah kirim tadi ya. Oh sorry, ini masih ada ya. Jadi di sini ada 2 kali setting put extra, tapi karena ini menggunakan nama yang sama-sama extra data, maka yang diambil ada yang terakhir gitu kan. Jadi yang ini sebenarnya jadinya nggak berfungsi, gitu ya. Kalau memang terjadi seperti itu. Kayak jadi tadi kita udah lempar extra data dengan variable student, namanya Joko, NIM-nya 123456, dan tadi udah di setting langsung namanya Joko, gitu. Jadi itu untuk explicit intent yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari cara memanggilnya hingga cara mengirim suatu data ke dalam activity tujuannya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang selanjutnya, ada yang namanya implicit intent. Oke ya, jadi di sini kita akan perkaya nih ya tampilannya. Yang pertama saya punya button sini, saya akan rubah sedikit tampilannya, tambah satu lagi button ya. Button yang ini akan mengarah, nih ya, ini button ya, ini akan saya rubah buttonnya. Ini tulisannya ada go to activity 2. Kemudian kita akan tambahkan button satu lagi. Misalnya di sini call pun gitu ya. Ini button 2. Button pun misalnya, ini tugasnya adalah call pun. Dan di sini dia berada di bawah button 1. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi ada 2 buah button di sini. Nah, button yang kedua ini kita akan menerapkan yang namanya implicit intent. Dan tadi saya udah jelasin ya, implicit intent ini biasanya sebuah intent yang pemanggilan intentnya itu nggak perlu didefinisikan kelas detailnya. Jadi sebagai contoh, ketika kita mau menelpon sesuatu, nanti aplikasi Android kita akan bisa beda-beda nih hasilnya antar aplikasi. Misalnya di HP-nya si A, ini untuk nelponnya pakai aplikasi tertentu ya. Di HP-nya si B menggunakan aplikasi yang berbeda, sehingga si Android tugasnya hanya memanggil fungsi untuk menelpon saja. Maka dia akan secara otomatis memanggil aplikasi untuk menelpon yang defaultnya, gitu ya. Jadi di sini saya akan definisiin dulu. Ada button pun satu lagi. Button pun seperti ini ya, tipenya juga button, dan di sini button pun sini ya, button pun akan kita ambil dari ID-nya button pun. Ini ya. Oke ya. Nah, kemudian sorry, ini ada error. Apa belum saya save? Saya ulang lagi ya. Button pun ini ya. Nah, kemudian di sini saya ketika button pun ini diklik, maka dia akan menjalankan sesuatu. Ini ya. Oke, jadi di sini tugasnya adalah ketika dia diklik, maka akan otomatis memanggil implicit intent. Gitu. Oke ya. Jadi sebagai contoh di sini saya bisa masukkan misalnya numbernya sama dengan 123456 sembarangan lah ya. Kemudian di sini saya akan intent ini ya, intent pun seperti ini. Intent punnya intent seperti ini. Kemudian di sini intent. Oke. Titik. Nah, di sini kalian bisa lihat ada banyak banget pilihannya. Ada answer, all, airplane, bla 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 ya, up error, assist dan di sini saya akan gunakan action dial.
Jadi di sini ada banyak action ya, untuk call button, untuk kamera segala macam. Jadi di sini saya akan pilih sebagai contoh action dial seperti ini. Oke. Dan di sini saya akan tambahkan parameter yang akan mengarahkan nomornya. Jadi di sini saya akan mengarahkan ke number ini ya. Number seperti ini. Oke, kemudian lihat udah sama di start activity, tinggal start activity intent pull. Seperti ini. Oke ya. Jadi ini akan kita jalankan. Nah ini ya, saya akan coba call pun. Nah, maka dia akan membuka aplikasi lainnya. Nah, ini dia akan membuka aplikasi yang secara default memang disetting untuk menelpon pada device ini gitu. Jadi itu implicit intent, dan ada banyak banget jenis implicit intent. Jadi kalian bisa panggil kamera dan lain sebagainya untuk implicit intent. Oke. Nah, kemudian suatu activity ini yang terakhir ya. Jadi pada suatu pemanggilan activity, misalnya kita membuat suatu activity yang isinya itu form di mana ketika form itu sudah disubmit atau diklik OK, maka dia akan otomatis menutup gitu ya, dan kemudian hasil dari yang diinput pada form activity baru itu bisa ditangkap pada activity induk yang memanggilnya gitu. Sebagai contoh ya, ketika kita klik go to activity 2, di activity 2 ini akan menampilkan form gitu ya, dan ketika kita submit formnya, maka form itu akan masuk akan kembali ke sini, tapi bisa ditangkap nilai dari form tersebut yang udah diinput dari activity 2 tadi. Intinya apa? Intinya ketika activity 2 itu ditutup, maka di activity 1 nanti akan tertangkap nilainya. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini bisa kalian cari dengan kata kunci activity on resolve. Gitu. Tapi nanti kita akan coba ya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan pada hal ini? Jadi saya akan masukkan tetap pada activity kedua di sini ya. Oke ya, di sini saya akan menambahkan lagi variabel yang lain. Jadi variabel yang akan saya tambahkan di sini const file misalnya extra return value. Seperti ini ya, return value. Di sini saya masukkan return value. Kemudian saya masukkan file result code. Result code ini nanti akan kita gunakan untuk mengirimkan nilainya biar sama ya. Nanti kita akan sambil lihat fungsinya. Ini bisa kita masukkan angka berapapun sebenarnya di sini. Terserah kalian. Oke ya. Jadi sekedar untuk mencocokkan saja. Oke. Nah, kemudian misalnya nih saya akan tambahkan sebuah form di sini. Jadi kayak form teks aja sih. Jadi biar lebih gampang saya akan bikin linear layout di sini. Nanti kita akan bahas juga ini apa linear layout ini. Seperti ini ya. Jadi di sini saya akan masukkan aja di sini. Ini akan ini kalian bisa lihat dulu ya, nanti akan dijelasin. Nah ini, jadi linear layout ini gunanya untuk menampung kumpulan kode. Jadi biar saya nggak perlu ngetik-ngetik yang ininya ya, yang apa constraint button segala macam banyak-banyak. Jadi kita bikin satu aja layout biar masuk ke sini. Dan di sini misalnya saya setting paddingnya 16 dp. Nanti kita akan bahas. Oke ya, jadi di sini misalnya saya mau masukin sebuah edit text. Edit text ini sebuah fungsi untuk input nilai, untuk menuliskan sebuah nilai, gitu ya. Seperti ini ya. Ini vertikal. Oke ya, jadi vertikal dia ke bawah. Dan di sini saya akan kasih ID. Si edit text ini misalnya edit name. Misalnya kan kita mau minta dia orang memasukkan name-nya, namanya ID ini ya, edit name. Seperti ini. Oke, kemudian kita juga akan masukkan button di sini. Button ini tugasnya nanti adalah ketika diklik maka dia yang akan menjalankan perintah tersebut. Di sini buttonnya, teksnya submit misalnya, dan kita kasih ID juga buttonnya, ID btn submit seperti ini. Oke, jadi ada satu buah edit text dan ada satu buah submit gitu. Oke, nah di sini kita akan definisiin kedua nilai itu. Jadi yang pertama ada edit name sini ya.
Di sini edit text. Kemudian ada btn submit tadi ya. Dan di sini button seperti ini. Dan di sini sama, kita definisi nilainya juga. Edit name dan di sini btn submit. Ini btn submit. Submit ini ya. Ini kayaknya belum saya save. Dan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba nilainya. Jadi seperti ini ceritanya. Jadi ketika si submit ini diklik, maka dia akan otomatis menutup aplikasi tapi mengirimkan nilai yang ada pada edit name tadi, apa yang diketikkan tadi. Oke ya. Jadi yang pertama kita akan bikin sebuah btn submit ketika diklik on click listener seperti ini ya. Maka di sini akan file name sama dengan edit name titik text titik to string. Ini ya. Oke, nah kemudian kita akan membuat sebuah intent namanya result intent ya, misalnya result intent, di mana ini isinya adalah intent seperti ini. Oke, kemudian result intent ini akan put extra nilainya dari result code ini ya, dari result code yang ini ya, yang di atas ini. Oke. Kemudian nilai yang dia akan mengirimkan result intent, dia di sini akan, ini salah, saya bukan ini. Jadi di sini kita akan, ini ya, jadi kita akan mengirimkan nilai name ke dalam put ekstranya dengan result code. Oke, kemudian yang terakhir kita akan, error kenapa nih? Ini error, kita lihat dulu, ada error nih. Errornya adalah karena karena result code itu harus string ya, ini harus string. Ini saya salah, bukan result code. Di sini adalah extra return value. Itu, ada salah. Kemudian yang terakhir baru result code-nya kita gunakan ketika dia set result. Set result di sini pakai result code. Kemudian di sini kita kirimkan result intent, baru di sini kita tutup si activity-nya dengan finish. Finish ini menutup activity ya, tugasnya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke activity yang pertama, yang pemanggilnya ini kan. Jadi kan di sini activity pertama memanggil dari sini nih, dari si intent ini ya, main activity 2 yang dibukanya dengan mengirimkan extra data ini. Oke. Dari sini dia ambilnya tadi. Nah, di sini kita akan merubah beberapa bagian. Jadi ini saya kasih komen aja ya. Jadi yang akan saya rubah di sini adalah di sini ya. Yang tadinya kan ini start activity ya di sini. Tadinya start activity, di sini akan saya ganti menjadi result launcher. Gitu. Tapi result launchernya akan kita definisikan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan buat sebuah result launcher seperti ini. Oke. Di mana result launcher ini akan berisi register for activity result seperti ini. Oke ya, dan di dalamnya ini akan memiliki activity result contact start activity for result seperti ini. Yang agak lebar ya. Seperti ini. Oke ya. Nah, jadi result launcher ini kayak meregister activity result-nya gitu ya, dengan fungsi bla bla bla. Jadi ini yang udah ditentukan dari Android-nya. Oke, jadi ini kodenya. Mungkin saya buat baris baru aja biar kelihatan full. Nah ini. Oke, nah kemudian di sini kita akan masukkan sebuah fungsi di dalam sini. Sebuah panduannya. Jadi pertama result seperti ini. Result ini if ini ya, if result result code sama dengan main 2 activity titik result code yang ini ya. Jadi kita akan cek dulu sama nggak sih isinya, dan kalau datanya itu data tidak sama dengan 0 ini ya, jadi datanya nggak sama dengan 0 seperti ini. Oke, maka file name sama dengan
kita akan cetak aja sih, kita akan coba cetak datanya. Result data, get string extra. Nih ya, get string extra. Di sini baru kita result main 2 activity result code. Nanti kita akan jelasin ya, apa sih ini. Nah ini, jadi ketika udah selesai baru kita tus ini tuh perintah untuk menampilkan kayak pop up tapi cuma sebentar ya, nggak lama-lama banget. Sini name yang ditampilin, ini cuma untuk melihat hasil sih tugasnya. Length ini show. Nah ini ya, jadi di sini yang ini saya ganti dengan result launcher seperti ini. Result launcher seperti ini, titik launch, terus intent destination. Nah ini, oke ya. Jadi saya akan coba jalanin sebelum kita bahas kodenya. Saya akan jalanin dulu. Nih ya, saya akan panggil activity 2 seperti ini. Kemudian saya akan masukkan nama misalnya Alex seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan submit. Kalau udah submit dia akan menutup si activity ini. Nah ini nyetak Alex ini ya. Oke, jadi activity yang utamanya sudah bisa menangkap nilai yang diinput pada activity yang keduanya. Oke, jadi kita akan bahas dulu. Yang pertama, pada activity kedua tadi kita mendefinisikan 2 buah constant value pada komponen objeknya ya. Yang pertama ini extra return value, ini yang kita pakai untuk menangkap output ekstranya gitu ya. Kemudian yang kedua ada result code. Result code ini semacam kode untuk mencocokkan saja. Artinya apa? Artinya ketika main 2 activity ini ngirim dengan kode 110, nanti di main activity utamanya dia harus menangkap dengan yang dia tangkap cuman kode yang 110 yang dieksekusi gitu. Jadi kan dia bisa aja menerima kiriman dari kode-kode yang lain gitu, misalnya gitu. Nah, kemudian di sini ketika disubmit kita akan menangkap nilai dari edit text yang tadi. Kita definisikan intent baru, kemudian intent itu kita lempar sebuah put extra dengan ini ya, dengan kata kunci extra return value yang tadi, dan kita mengirim nilai nama, dan kemudian kita set result. Set result ini untuk mengirim nilai ini ke si main activity-nya. Di sini set result-nya kita kasih kode result code dan kita mengirimkan intentnya juga ke dalam sini. Kemudian kita finish main 2 activity-nya. Oke. Nah, kemudian di main activity-nya di sini ini cuma berubah seperti ini aja sih sebenarnya. Jadi yang utama di sini nih, di result launcher. Di result launcher ini kita meregister sebuah activity result baru. Kemudian inilah ya. Dan di sini kita cek resultnya. Kalau resultnya itu kode resultnya itu berasal dari sesuai dengan yang main 2 activity dan datanya itu nggak null, maka kita akan tangkap datanya dan kita cetak datanya seperti ini. Dan di sini merubah cara memanggil activity barunya. Yang biasanya menggunakan start activity, di sini kita gunakan result launcher titik launch terus masukin intentnya. Oke, jadi itulah materi-materi yang berkaitan dengan activity dan intent sebagai dasar banget untuk pemrograman Android. Selanjutnya kita akan memahami lagi. Tadi saya udah coba bikin beberapa layout ya, linear layout segala macam. Nah, ke depan kita akan mulai masuk ke materi layoutnya biar kalian lebih paham tentang bikin tampilan pada aplikasi Android. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga membantu.